突然仕事人間だった父が会社を辞めた。ファイナルファンタズイ。頑張れぴょん。めちゃくちゃ楽しんでんな。今晩な、大事な決戦があるね。大丈夫？お父さん？ Halo Sobat Gentian, bagaimana kabar kalian semua? Semoga sehat selalu di masa-masa ini. Berjumpa lagi dengan saya Lutfi yang akan membawakan suatu cerita tentang hubungan orang tua dan anak yang kurang akrab ini disatukan di dalam sebuah game berjudul Final Fantasy XIV. Bagaimana hubungan ini akan berakhir? Apakah mereka akan semakin akrab atau hal yang tak diinginkan terjadi? Langsung kita simak saja alur cerita dari film ini. Tapi sebelum itu, saya ingatkan kembali untuk jangan lupa subscribe channel ini agar terus berkembang ke depannya. Dan like jika kalian suka. Film ini dimulai dengan dipertunjukannya raid party yang dilakukan oleh sekelompok orang di dalam game Final Fantasy XIV. Sebelumnya, saya jelaskan dulu game Final Fantasy XIV ini dirilis pada tahun 2010, dikembangkan oleh studio bernama Square Enix, dan tersedia di berbagai macam platform seperti Xbox, PlayStation, dan tentu saja PC. Tapi, bila Anda ingin memainkan game ini, sepertinya Anda perlu menggunakan VPN, karena game ini tak tersedia di region Indonesia. Oke, sepertinya cukup informasi dari latar belakang game yang sudah saya berikan. Mari kita lanjutkan cerita dari film yang satu ini. Setelah para anggota party itu berhasil mengalahkan bos yang ada di dungeon tersebut, kita akan diperkenalkan main karakter dari film yang satu ini, yaitu seorang pemuda bernama Akio. Sepertinya Akio adalah penggemar sejati game yang satu ini. Bisa dilihat dari seisi kamarnya yang berisi pernak-pernik dari game Final Fantasy XIV, seperti Chocobo dan action figure lainnya. Scene kemudian berpindah ke guild di mana anggota party merencanakan kegiatan mereka selanjutnya. Sebelumnya, saya perkenalkan dulu karakter dalam game milik Akio bernama Maedi, yang merupakan karakter dari ras Mikoth, dan berciri-ciri memiliki telinga kucing dengan perawakan manusia. Keesokannya, Akio yang terlihat sedang sarapan bersama ibu dan adiknya. Ibunya bernama Akiko, sedangkan adiknya bernama Iwamoto. Seperti yang terlihat, hubungan antara adik, ibu, dan kakak sangatlah akur. Mereka bahkan saling bercanda satu sama lain. Ibunya lalu membicarakan tentang ayahnya yang sepertinya akan menaiki jabatan yang lebih tinggi di pekerjaannya, walaupun belum dapat dipastikan karena rapat direksi yang akan dimulai nanti. Akio pun lalu menceritakan tentang ayahnya di matanya. Baginya, ayahnya adalah orang yang sulit untuk dimengerti jalan pikirnya. Ayahnya adalah seorang pecandu kerja dan selalu melakukan perjalanan bisnis. Ketika di rumah, dia selalu menatap TV dengan wajah datar, membaca buku yang rumit, dan berlatih menyanjung kliennya yang sedang bermain golf. Akio kecil terlihat sendirian tanpa sosok ayah yang bermain di sampingnya. Scene kemudian berganti ke tempat di mana Akio pergi untuk bekerja. Di sana diperkenalkanlah rekan kerja Akio bernama Shintaro. Shintaro yang baru saja kehilangan ayahnya berkata bahwa walaupun dia sudah mempersiapkan diri karena sewaktu-waktu ayahnya yang semakin tua akan meninggal, tapi itu lebih sulit dari yang dia bayangkan. Di rumah diketahui bahwa ternyata ayahnya yang sebelumnya mendapatkan promosi jabatan terlihat malah mengundurkan diri dari perusahaan tersebut, ucap Iwamoto adiknya. Kemudian, Akio yang terlihat baru saja keluar dari kamarnya, ditinggalkan oleh adik dan ibunya yang keluar pergi sebentar. Ibunya pun menyuruh Akio untuk membantu ayahnya membereskan barang-barang milik ayahnya. Akio terlihat canggung di depan ayahnya dan tak tahu harus berkata dan berbuat apa. Oh ya, sebelumnya saya perkenalkan dulu nama ayah Akio adalah Akira. Di lain waktu, Akio yang baru saja pulang dari pekerjaannya diberikan nasihat oleh rekan kerjanya untuk mencoba mengenali ayahnya seperti hobi atau yang lainnya. Akio pun menjadi teringat akan kenangan bersama ayahnya saat dibelikan sebuah game berjudul Final Fantasy. Dia pun terlihat senang dan berterima kasih kepada ayahnya. Malam harinya, ayahnya terlihat sembunyi-sembunyi bermain game Final Fantasy.
Lalu anak bapak itu bermain bersama hingga mereka mengalahkan bos di dalam game tersebut. Kembali ke masa kini, Akio yang tak tahu ayahnya adalah orang seperti apa mencurahkan perasaannya bersama teman-temannya di dalam game. Menurut temannya, di dunia game ini rasanya takkan ada orang seperti ayah Akio yang memendam perasaannya seumur hidupnya. Karena di dalam game semua orang bisa terbuka dan jujur satu sama lain. Akio pun mendapatkan pencerahan untuk membawa ayahnya ke dunia game Final Fantasy XIV. Berharap dirinya dan ayahnya dapat berpetualang bersama, membicarakan sesuatu saat berpetualang, dan berjuang bersama untuk mengalahkan Twin Tania, salah satu bos tersulit di game tersebut. Dia juga berharap setelah semua hal yang mereka lewati, ikatan antara dirinya dan ayahnya semakin kuat. Dia menamai taktik ini rencana Ayah Pendekar Cahaya. Taktik pertama, Akio memberikan hadiah pensiun kepada ayahnya berupa konsol PS4 dan juga game Final Fantasy XIV. Tapi apa daya, ayahnya sepertinya tak tertarik dengan game tersebut. Saat di kamar mandi, Akio kembali teringat akan masa lalunya yang akan menamatkan Final Fantasy dan berharap ayahnya ada di sampingnya bermain bersama. Tapi ayahnya terlalu sibuk akan pekerjaannya hingga kelihatan lelah untuk hanya sekedar bermain game. Kembali ke masa kini, keesokannya adiknya yang melihat ayahnya kesulitan memasang konsol PS4 meminta bantuan Yukio untuk memasang konsol PS4 di TV miliknya. Setelah itu, ayahnya yang bingung untuk mencari nama karakter game menamai cara gamenya Inoue. Lalu keheningan pun terjadi. Seisi keluarga sepertinya aneh mendengar nama tersebut karena terlalu biasa. Dan akhirnya dia pun menamai karakternya game Indie Jones. Mungkin maksud dia Indiana Jones kali ya. Ada-ada saja bapak satu ini. Akio pun langsung berlari menuju kamarnya. Bersama teman gamenya, dia mengamati ayahnya yang sedang bermain. Dia pun terus mengamati ayahnya yang sedang bermain game di kejauhan. Akio melihat ayahnya melawan musuh yang terlalu kuat baginya. Tanpa pikir panjang, dengan cara kuat miliknya, dia pun langsung menolong ayahnya yang sedang kesusahan. Dia pun menanyakan bagaimana keadaan karakter ayahnya, apakah dirimu baik-baik saja. Ayahnya terlihat diam saja dan memutari Akio. Tapi apa yang terjadi? Ternyata ayahnya tak tahu bagaimana membalas obrolan Akio. Akio pun mendapatkan pesan dari temannya. Mungkin ayahmu membutuhkan keyboard untuk membalas chat darimu. Akio lalu memberikan keyboard kepada ayahnya. Keesokannya, di kantor tempat Akio bekerja, ada 3 wanita yang sedang mengobrol membicarakan tipe pria idaman mereka. Salah satu wanita yang bernama Ide Satomi mengatakan bahwa Akio tipe pria idamannya. Menurutnya, dia terlihat menarik dan mengingatkan dia akan anjingnya yang telah mati. Di lain waktu, Akio yang tidak melihat ayahnya bermain lagi. Sesaat saat keluarga itu makan malam, adiknya Iwamoto menanyakan kenapa ayahnya tak bermain game lagi. Ayahnya pun menjawab bahwa dia tak tahu cara untuk berganti pakaian karena car miliknya sudah berada di negeri salju. Ternyata ayahnya hanya malu karena dia sendiri yang tak menggunakan mantel di wilayah tersebut, kata si ibu. Bapak-bapak ini gengsian juga ternyata. Di dalam game, Akio pun berinisiatif untuk mengirim permintaan pertemanan kepada ayahnya agar dapat berbicara lebih banyak kepadanya. Tapi cara ayahnya hanya terdiam, dan tiba-tiba ayahnya datang ke kamar Akio. Dengan nada yang terbata-bata dan tiba-tiba keras, ayahnya bertanya kepada anaknya apa itu teman. Akio pun yang terlihat kaget menjawab pertanyaan ayahnya bahwa teman akan membantu dalam perjalanan untuk menyelesaikan quest bersama. Di bawah, ayahnya pun menerima permintaan pertemanan dari car milik Akio. Kemudian Akio dan juga ayahnya membentuk party bersama teman-teman lainnya. Di kantor, Satomi, rekan kerjanya, tak sengaja melihat Akio memainkan sebuah game berjudul Final Fantasy. Satomi pun terlihat langsung membeli konsol PS4 dan memainkan Final Fantasy XIV hingga larut malam. Keesokannya, Satomi yang melihat adanya kesempatan untuk PDKT, berkata bahwa semalam dia begadang memainkan sebuah game berjudul Final Fantasy XIV.
Akio yang mendengar perkataan Satomi terlihat tertarik dan memberikan beberapa saran untuk Satomi, hingga akhirnya Akio mengajaknya untuk bermain bersama. Di dalam game, ayah Akio terlihat semakin menikmati game ini. Bersama dengan Akio, mereka mencoba untuk melawan bos selanjutnya bernama Ifrit. Tapi ayahnya tak memperhatikan pattern serangan bos tersebut hingga terus mati. Hingga Akio pun memberikan saran untuk memperhatikan tanda-tanda serangan yang akan muncul. Mereka terus berusaha berkali-kali untuk mengalahkan bos tersebut, walaupun terus mati dan gagal untuk saat ini. Di lain hari, Akio terlihat senang melihat catatan permainan yang ditempel ayahnya di buku game guide miliknya. Akio mengetahui bahwa ayahnya bersungguh-sungguh untuk mengalahkan Ifrit, bos yang telah gagal ditaklukkan beberapa waktu lalu. Mereka pun akhirnya berhasil untuk mengalahkan bos itu. Di lain waktu, Maidi, karakter Akio, bertanya kepada ayahnya bahwa dirinya kesulitan di pekerjaan nyatanya. Dengan pengalaman kerja ayahnya pun memberikan saran kepada Akio bahwa dia harus menunjukkan rasa cintanya kepada produk klien tersebut. Yang terpenting adalah gairah dan antusiasme, kata ayahnya. Di lain hari, Akio bersama rekan kerjanya mempresentasikan hasil kerja kerasnya kepada kliennya. Kliennya tak terlihat senang akan hasil presentasi tersebut, hingga Akio memberikan satu cerita tentang ayahnya yang jarang sekali untuk berbicara dan tak memperhatikannya, hingga di saat dirinya yang sedang belajar hingga tengah malam untuk masuk perguruan tinggi, didatangi oleh ayahnya yang memberikan semangkuk ochazuke kepadanya. Intinya, bahkan jika kita tak bisa memasak, tapi kita bisa membuat semangkuk ochazuke untuk orang yang kita peduli, kata Akio yang menjelaskan arti pesan dari presentasi miliknya kepada kliennya. Di perjalanan pulang, Akio mendapatkan kabar baik bahwa dirinya berhasil meyakinkan klien tersebut untuk bekerja sama dengan perusahaannya. Di lain waktu, Akio bertemu dengan rekan kerjanya Satomi di dalam game. Char Satomi bernama Big Oreo, yang didasari dari anjingnya yang telah lama mati. Bersama teman-teman lainnya, mereka pun mengobrol tentang kehidupannya. Satomi bertanya kepada Indi, Char milik ayah Akio, tentang umurnya dan kehidupannya sekarang. Indi pun menjawab bahwa dirinya berumur 60 tahun saat ini dan memiliki 2 orang anak, putra dan putri. Anak laki-lakinya terlihat suram hingga membuatnya bingung, dan anak perempuannya memiliki perilaku yang buruk. Scene pun berganti, di mana Iwamoto, adik Akio, mengajak pacarnya untuk datang ke rumah dan membicarakan tentang dirinya yang ingin menikah dengan pemuda tersebut. Ayahnya yang selalu serius memberikan pertanyaan kepada pacar Iwamoto, apakah dirinya siap untuk memulai sebuah keluarga, karena hal tersebut adalah tanggung jawab yang sangat amat besar. Dia tak yakin kalau pacarnya bisa serius dalam hal itu, hingga ayahnya menyuruh pemuda itu untuk keluar. Iwamoto pun kesal dengan perkataan ayahnya dan pergi meninggalkan rumah bersama pacarnya. Ayahnya kemudian bermain game untuk melepaskan stres yang ada. Tapi sang ibu yang kesal dengan suaminya berkata bahwa dia tak boleh menyentuh game miliknya hingga Satomi kembali pulang. Di dalam game, ternyata ayahnya tak mengindahkan perkataan istrinya dan tetap bermain game, hingga istrinya merebut kontroler miliknya agar tak bisa bermain game lagi. Di lain waktu, ayahnya yang sembunyi-sembunyi untuk bermain game bercerita kepada rekan setimnya termasuk anaknya bahwa putrinya membawa seorang pria di rumah. Tapi cara hidup dan berpikirnya sangat berbeda darinya. Akio lewat Char miliknya pun memberikan saran kepada ayahnya untuk tidak menilai seseorang dari luarnya saja. Dirimu harus mengetahui musuhmu untuk bisa melawannya seperti Ifrit, benar kan? Kata Akio. Keesokannya, sang ayah melihat pertunjukan pacar putrinya untuk memastikan keputusan tentang masa depan putrinya. Iwamoto kemudian menghampiri ayahnya dan menanyakan tentang penampilan pacarnya. Ayahnya pun hanya berkata bahwa dia lucu, pria baik, dan pekerja keras. Di lain waktu, di dalam game, Indi membicarakan tentang dirinya yang sangat bersyukur karena telah bermain game, bertemu dengan seorang teman, dan melakukan banyak hal bersama dengan Maidi.
Maidi lalu berkata, bagaimana kalau kita mengalahkan Twin Tania, musuh terkuat di wilayah tersebut. Di lain harinya, ayahnya berkata kepada anaknya bahwa dirinya akan melawan Twin Tania dan membutuhkan saran darinya agar tak mengecewakan pemain lainnya, katanya. Bersama mereka pun membicarakan taktik untuk melawan Twin Tania hingga terlihat akrab sesaat. Akio pun merencanakan untuk membongkar siapa dia sebenarnya kepada ayahnya setelah mengalahkan Twin Tania. Mereka pun mempersiapkan semua hal yang diperlukan, taktik, skill, strategi, kobo, semua hal untuk nanti hari Jumat pukul 9 malam. Pada hari H, di saat ayahnya yang sedang bersiap latihan sejenak untuk pertandingan nanti malam, tiba-tiba terserang oleh rasa sakit di perutnya dan meninggalkan pertandingan besar malam nanti. Akio yang mengetahui hal ini langsung pergi ke rumah sakit sepulang kerjanya dan mendapati bahwa ayahnya harus segera dirawat di rumah sakit, kata dokter. Akio pun menyayangkan bahwa dirinya lah yang telah mengajak ayahnya untuk bermain game, dan dirinya harusnya menyadari tentang hal ini sebelumnya. Tapi ayahnya bersikeras keluar dari rumah sakit dengan perut yang masih kesakitan, bermain game di suatu warnet agar tak diketahui oleh keluarganya, karena menurutnya ini adalah momen yang sangat penting baginya, yaitu mengalahkan Twin Tania. Akio yang mengetahui bahwa cara milik ayahnya berada di game, langsung bergegas pulang dan masuk ke game untuk menyuruh ayahnya berhenti. Tapi apa daya, sebelum dia berbicara, Akio melihat semangat ayahnya yang sangat menggebu-gebu untuk mengalahkan bos tersebut dengan taktik yang telah mereka pelajari dan pertempuran yang sangat amat panjang ini. Bersama, mereka berusaha sekeras mungkin untuk dapat mengalahkan bos tersebut, hingga akhirnya mereka memenangkan pertempuran ini. Setelah pertempuran berlangsung, Indy Jones, ayahnya, berkata bahwa dirinya mungkin takkan bisa bermain untuk sementara waktu, karena dirinya mengidap suatu penyakit kepada rekan setimnya. Dia juga berkata bahwa hidupnya semuanya adalah tentang pekerjaan, tapi dirinya kehilangan segalanya ketika berhenti bekerja karena sakit yang dideritanya. Operasi menurutnya adalah hal yang sangat sia-sia, dan dia juga berkata bahwa dirinya tak tahu perannya selain sebagai pencari nafkah keluarga. Sang ayah ini ingin untuk menyambungkan kembali ikatan dalam keluarganya, tapi tak tahu bagaimana caranya. Tapi bermain bersama kalian, rekan setimnya mengingatkan pada saat-saat dirinya bermain bersama anaknya dahulu. Dirinya merasa bahwa hidup masih menyenangkan, dan akhirnya dia memiliki keberanian untuk bertarung dengan penyakitnya, juga mengalahkan Twin Tania. Akio pun yang sangat terharu dengan perkataan ayahnya, memberikan identitas aslinya kepada ayahnya bahwa Maidi, teman satu partinya ini, adalah anaknya. Ayahnya terlihat kaget dan menangis karena senang mendengar hal tersebut. Keesokannya, ayahnya menjalankan operasi untuk menghilangkan penyakitnya. Selang beberapa bulan kemudian, terlihat kedua orang ayah dan anak ini bermain bersama ke dunia Final Fantasy XIV. Mereka pun menjadi semakin akrab berkat semua hal yang telah mereka lewati, dan cerita pun berakhir sampai di sini. Bagaimana akhir kisah dari petualangan anak dan bapak ini? Apakah kalian juga pernah memiliki teman atau keluarga yang juga bermain game dengan kalian hingga sangat akrab satu sama lain? Tapi saya ingatkan untuk jangan sampai lupa waktu ya saat bermain. Sekian dari kami dan sampai jumpa di cerita menarik lainnya.